Ambil sikap tegas, manajemen wajib mengambil keputusan untuk pemain yang kurang kontribusi. Sponsor segudang, namun pemain asing saja mendatangkan kualitas di bawah rata-rata. Naikkan nilai kontrak. Mungkin menjadi solusi tepat untuk menambah semangat pemain bermain. Tolak keras, manajemen klarifikasi tentang rumor mendatangkan Stefano Cugura. Jadi rebutan, dua klub sedang saling sikut untuk mendapatkan jasa Mohamed Rashid. Pemain yang kurang kontribusi, saatnya membuat keputusan. Musim ini, Persebaya Surabaya memiliki beberapa pemain yang kurang kontribusi terhadap tim. Pemain-pemain seperti Gilson Costa, Octavianus Fernando, dan Rizwan Lauhin tidak menunjukkan performa yang diharapkan. Mereka tidak memberikan dampak signifikan pada permainan tim dan tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, manajemen Persebaya perlu mengambil sikap tegas untuk melepas pemain-pemain tersebut. Pemain yang tidak berkontribusi tidak hanya mempengaruhi performa tim, tetapi juga dapat mempengaruhi moral dan semangat pemain lain. Oleh karena itu, keputusan untuk melepas pemain-pemain tersebut perlu diambil demi kebaikan tim. Manajemen Persebaya perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemain-pemain yang tidak berkontribusi dan membuat keputusan yang tepat untuk musim depan. Bonek Mania, pendukung setia Persebaya, berharap manajemen dapat membuat keputusan yang tepat dan membawa tim ke arah yang lebih baik. Kalau dulur semua, siapa saja pilihan dulur semua pemain yang kurang kontribusi untuk dilepas manajemen Persebaya? Tulis di kolom komentar. Sponsor segudang, tapi pemain asing di bawah rata-rata. Dengan sponsor yang begitu banyak masuk ke tim Persebaya, diharapkan manajemen dapat mendatangkan pemain asing yang lebih baik. Namun, nyatanya pemain asing yang didatangkan musim ini masih di bawah rata-rata. Pemain asing yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada tim, ternyata tidak menunjukkan performa yang diharapkan. Hal ini sangat mengecewakan bagi pendukung Persebaya. Manajemen Persebaya perlu melakukan evaluasi terhadap kesalahan musim ini dan membuat perubahan yang tepat untuk musim depan. Dengan melakukan perubahan yang tepat, Persebaya dapat meningkatkan performa dan mencapai target yang diharapkan meraih gelar juara di musim depan. Kita wajib menunggu perkembangan Persebaya di musim depan dan berharap manajemen dapat membuat keputusan yang tepat. Semoga Persebaya dapat memenuhi harapan pendukungnya dan menjadi tim yang lebih kuat di musim depan. Meningkatkan semangat pemain dengan kontrak yang lebih baik. Dengan masih menargetkan juara Liga 1, manajemen Persebaya perlu mencari solusi untuk meningkatkan performa tim. Salah satu solusi yang mungkin tepat adalah dengan menaikkan harga kontrak pemain yang dipertahankan. Dengan menaikkan kontrak, para pemain mungkin dapat menambah semangat untuk bermain lebih serius dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada tim. Hal ini dapat membuat pemain merasa dihargai dan memiliki motivasi yang lebih besar untuk mencapai target juara Liga 1. Dengan demikian, Persebaya dapat meningkatkan performa para pemain dan menjadi tim yang lebih tangguh di lapangan. Manajemen Persebaya perlu mempertimbangkan opsi ini untuk meningkatkan semangat dan motivasi pemain. Semoga dengan langkah yang tepat, Persebaya dapat mencapai target juara Liga 1 dan membuat pendukungnya bangga. Manajemen bantah datangkan Stefano Cugura. Rumor kedatangan pelatih anyar ke Persebaya Surabaya tengah ramai dibicarakan, terutama soal kedekatan dengan Stefano Cugura alias Teko. Namun, kabar itu langsung dibantah secara tegas oleh manajemen Green Force. Melalui akun Instagram resmi @officialpersebaya, manajemen membantah keras mereka sudah menjalin kesepakatan dengan pelatih asal Brasil tersebut. Gosip-gosip tidak bertanggung jawab seperti ini jangan dipercaya lur, tulis akun resmi klub. Bantahan ini sekaligus menjawab unggahan akun komunitas supporter bonek, Kita Bonek, yang sempat memanaskan rumor Teko merapat ke Surabaya. Kabar ketertarikan Persebaya Surabaya kepada Teco mencuat seiring kabar hengkangnya Paul Munster dari kursi pelatih kepala. Meski secara administrasi Munster masih tercatat sebagai pelatih, namun di lapangan seluruh kegiatan tim kini ditangani oleh asisten pelatih Houston Nawawi.
Sumber internal dari manajemen menyebut sejatinya mereka telah menjalin kesepakatan dengan pelatih baru. Rashid jadi rebutan klub promosi Liga 1 dan klub India. Perburuan pemain bintang Liga 1 kembali memanas. Kali ini giliran Mohamed Rashid yang jadi rebutan dua klub beda negara. Gelandang asal Palestina itu masuk radar Bhayangkara FC dan East Bengal India menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Rashid tampil konsisten bersama Persebaya Surabaya sepanjang musim 2024-2025. Total 6 gol ia cetak dari 32 penampilan meski berposisi sebagai gelandang bertahan. Performa impresif musim inilah yang menarik perhatian dua klub, Bhayangkara FC dari Indonesia dan East Bengal dari India. Menariknya, keduanya disebut sedang saling sikut untuk mendapatkan tanda tangan pemain 29 tahun itu. Situasi ini diperparah dengan status kontrak Rashid yang diperkirakan akan habis di akhir musim 2024-2025. Jika Persebaya Surabaya tak segera memperpanjang kontraknya, maka Rashid bisa hengkang secara gratis. Skema bebas transfer ini tentu menjadi peluang emas bagi Bhayangkara FC maupun East Bengal. Keduanya tak perlu mengeluarkan dana besar untuk merekrut pemain dengan kualitas sekelas Rashid. Persebaya meraih hasil imbang beruntun di akhir Liga 1. Persebaya Surabaya memiliki kemampuan luar biasa dalam menciptakan peluang. Namun, kegagalan untuk memanfaatkan peluang tersebut menjadi masalah serius bagi tim. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Persebaya selalu unggul terlebih dahulu, namun gagal mempertahankan keunggulan. Lini pertahanan yang kocar-kacir dan lini depan yang tidak efektif menjadi penyebab utama kegagalan ini. Kurangnya fokus dan disiplin dalam pertahanan membuat Persebaya kebobolan setelah unggul dan meraih hasil imbang hingga akhir pertandingan. Sementara itu, lini depan yang gagal memanfaatkan peluang bagus membuat tim kehilangan kesempatan untuk menambah kedudukan. Persebaya memiliki potensi besar untuk menjadi tim yang kuat. Namun, mereka perlu memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada untuk mencapai target mereka. Dengan kemampuan yang dimiliki, sebenarnya Persebaya dapat meraih kemenangan di setiap pertandingan, jika mereka dapat memanfaatkan peluang dengan baik dan memperbaiki pertahanan mereka. Persoalan finishing tetap jadi masalah utama. Bagaimana pendapatmu, dulur? Hal apa yang harus dibenahi? Tulis di kolom komentar. Seperti apa jika 3 pemain ini berduet musim depan? Bruno Moreira, salah satu pemain kunci Persebaya Surabaya, membutuhkan tandem yang sepadan untuk meningkatkan performa tim. Taisai Marukawa bisa menjadi pilihan tepat untuk posisi striker sayap kanan. Dengan kecepatan dan ketepatan Marukawa, Persebaya dapat meningkatkan serangan mereka dan menciptakan peluang lebih banyak. Kemitraan antara Moreira dan Marukawa dapat menjadi aset berharga bagi tim. Selain itu, Persebaya juga membutuhkan striker yang kuat sebagai target man. David Da Silva, dengan kemampuan berduel dan finishing yang tidak terburu-buru, dapat menjadi pilihan tepat untuk posisi ini. Dengan kombinasi Moreira, Marukawa, dan Da Silva, Persebaya dapat meningkatkan kekuatan serangan mereka dan menjadi tim yang lebih tangguh. Persebaya memiliki potensi besar untuk menjadi tim yang diperhitungkan di Liga 1 jika dengan pemain-pemain yang tepat. Mereka dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dan meraih gelar juara. Ini semua tergantung manajemen Persebaya. Bagaimana manajemen menyiapkan tim untuk Liga 1 musim depan. Sebab target juara tetap menjadi harapan bagi Persebaya dan khususnya pendukung setia Bonek Mania. Bagaimana pendapatmu, Dulut R? Jika Bruno Moreira, Tasi Marukawa dan David Da Silva diduetkan musim depan, tulis pendapatmu di kolom komentar. Pertahankan pemain yang layak dipertahankan musim depan. Bonek Mania, pendukung setia Persebaya Surabaya, memiliki harapan besar untuk tim kesayangannya di musim depan. Mereka ingin Persebaya mempertahankan pemain-pemain yang sesuai dengan karakter permainan tim, pemain-pemain yang memiliki visi dan kemampuan yang sesuai dengan permainan Persebaya wajib dipertahankan. Sementara itu, pemain-pemain yang tidak sesuai dengan misi bermain Persebaya bisa dilepas untuk membuat tim lebih solid. Selain itu, Bonek Mania juga berharap Uston Nawawi menjadi pelatih kepala Persebaya di musim depan.
Uston Nawawi telah terbukti dapat membuat permainan Persebaya terlihat tertata dan efektif. Sebagai mantan pemain Persebaya, Uston Nawawi telah memahami karakter permainan tim sejak dulu. Ia dapat memimpin tim dengan lebih baik dan membuat Persebaya menjadi lebih baik lagi. Dengan mempertahankan pemain yang tepat dan memiliki pelatih yang berpengalaman, Persebaya dapat mencapai target mereka dan menjadi juara di Liga 1. Bonek Mania berharap Persebaya dapat memenuhi harapan mereka dan menjadi tim yang lebih baik lagi di musim depan.